Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian tengah semester budgeting dengan dosen pengampu Ibu Desi Adigawati SHK MAK. Saya di sini akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran biaya tenaga kerja yang rencana biaya untuk taksiran pembayar tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses memproduksi produk yang telah direncanakan pada suatu periode tertentu. Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan atau disebut dengan planning. Tenaga kerja karyawan menurut manajemen sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Anggaran tenaga kerja adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Tarif upah tenaga kerja adalah satuan yang digunakan untuk menghitung dasar penetapan pembayaran tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah orang yang bekerja dengan mendapatkan imbalan gaji atau upah. Jenis-jenis tenaga kerja yaitu yang pertama, tenaga kerja intelektual, yaitu tenaga kerja yang dalam penyelesaian tenaga pekerjaan dominan menggunakan tenaga pikiran atau menggunakan pengetahuannya. Yang kedua, tenaga kerja fisik, yaitu tenaga kerja yang dalam mengerjakan pekerjaannya dominan menggunakan tenaga fisik seperti buruh dan supir dan tani juga ya, sama aja tuh buruh. Yang ketiga, tenaga kerja langsung atau disebut dengan TKL, yaitu tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi. Yang keempat, tenaga kerja tidak langsung atau disebut dengan TKL, TKTL. Yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi seperti satpam, bagian administrasi atau personalia. Manfaat anggaran kerja yang pertama, pedoman kerja manajer lini dalam mendorong efektivitas buruh mencapai sasaran kerja. Yang kedua, alat ukur efisiensi kerja melalui analisis penyimpanan tarif upah dan jam kerja. Yang ketiga, saran untuk menentukan besarnya harga pokok produksi. Macam-macam tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah suatu tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan terlebih dahulu sebelum ia bekerja. Contohnya, guru, dokter, dosen, profesor, polisi, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan khusus di bidang masing-masing sebelum ia melakukan pekerjaan seperti melakukan kursus atau sejenisnya. Contohnya pilot, supir, pemain sepak bola, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang kasar karena hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dalam melakukan pekerjaan. Contoh, buruh, bangunan, kuli barang, pembantu rumah tangga, dan tukang becak, dan lain-lain. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun anggaran tenaga kerja. Yang pertama, manning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja masing-masing dan tingkatannya, bagian-bagian yang membutuhkan. Yang kedua, penentuan standar tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Anggaran yang pertama ada anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan satu unit produk. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduk, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produk,
jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, waktu kapan produksi barang dimulai. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat jenis barang yang dihasilkan. Yang pertama, jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang ketiga, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang. Yang keempat, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Yang kelima, waktu kapan produksi barang dimulai. Ada contoh soal. PT Ancol Terang adalah sebuah perusahaan percetakan di Kalimantan. Pada akhir tahun 2020, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis percetakan pada tahun 2022 mendatang, yaitu percetakan ekonomi mikro (IM) sebanyak 643 unit, 442 unit untuk buku pengantar manajemen (PM), dan 320 unit buku pengarangan perusahaan (PP). Untuk menghasilkan seluruh produk buku tersebut, perusahaan merencanakan bekerja membayar setiap pekerja sebesar 30.000 per buku IM ekonomi makro, 26.000 per buku untuk pengantar manajemen, dan 10.000 per buku untuk pengarangan perusahaan. Hitunglah anggaran biaya tenaga kerja PT Ancol Terang. Untuk penjelasannya, ada produk, ada upah per unit buku, ada volume produksi, dan ada biaya tenaga kerja langsung. IM 30.000 untuk upah per unit buku, 643 untuk volume produksi. PM 26.000 untuk upah per unit buku. Untuk volume produksinya 442. Ada PP 10 upah per unit per bukunya 10.000, 320 untuk volume produksi. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya kita hitung dari 30.000 dikalikan 643, maka hasilnya 19.290.000. Untuk ekonomi makro, untuk IM, untuk PM-nya 26.000 dikalikan 442, maka hasilnya 11.492.000. Untuk PP 10.000 dikalikan 320.000, maka hasilnya 3.200.000 untuk biaya tenaga kerja. Untuk total biaya tenaga kerja yang dianggarkan perusahaan yaitu 33.982.000. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.